Halo semuanya, selamat datang di sesi dengerin cerita. Tempat kamu mendengarkan cerita-cerita inspiratif, wawasan terbaru, dan obrolan seru tentang topik-topik yang kamu suka. Saya, Muhammad Tirta, akan menemani kalian di setiap episodenya. Di video kali ini kita akan membahas tentang agresi dan juga cara mengelolanya. Jadi, siapkan kopi atau teh favoritmu, duduk santai, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share podcast ini ke teman-teman kamu ya. Sekarang mari kita masuk ke episode kedua kita, kelola emosi, hentikan agresi. Selamat mendengarkan. Agresi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang dilakukan secara fisik, verbal maupun psikis. Tentu tindakan ini sangat tidak terpuji dan pelakunya bisa dituntut hukuman penjara. Menurut KBBI, agresi adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai kepuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang lain atau benda. Selain itu, agresi juga bisa diartikan sebagai perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik atau psikis terhadap pihak orang lain. Wah, bisa bahaya juga ya kalau sudah lepas kontrol diri, bisa-bisa malah jadi masuk jeruji besi. Lalu gimana sih cara mengelola agresi kita? Yuk mari kita simak dengan baik ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk terhindar dari dampak buruk imbas agresi. Di antaranya yaitu yang pertama, mengendalikan emosi. Agresi dapat dipicu oleh emosi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, individu perlu memiliki kemampuan mengendalikan emosi secara nasional untuk menghindari perilaku agresif. Yang kedua, kontrol diri. Mengembangkan kontrol diri yang baik dapat membantu seseorang dalam mengendalikan perilaku agresif. Kontrol diri yang efektif dapat membantu individu dalam mengendalikan emosi dan mengarahkan perilaku mereka ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, berolahraga dan aktivitas positif. Berolahraga dan melakukan aktivitas yang positif dapat membantu mengalihkan pikiran negatif dan mengurangi kemungkinan perilaku agresif. Yang keempat, mencari tempat curhat. Mencari teman yang dapat dijadikan tempat curhat dapat membantu individu dalam mengungkapkan perasaan hati dan menghindari tindakan agresi yang merugikan orang lain. Yang kelima, menghindari kekerasan fisik. Bentuk agresi yang paling jelas dan merugikan adalah kekerasan fisik. Contohnya seperti perkelahian, pemukulan, atau serangan fisik terhadap individu lain. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma emosional. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini di sesi dengerin cerita. Saya telah membahas berbagai cara untuk mengelola agresi, mulai dari mengendalikan emosi hingga teknik-teknik untuk meredamnya seperti kontrol diri, berolahraga dan aktivitas positif, serta mencari tempat curhat. Ingatlah bahwa agresi adalah respon yang alami, namun mengelolanya dengan bijak dapat membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih damai dan harmonis. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda mengalami kesulitan karena kesehatan mental adalah prioritas yang sangat penting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang dan jaga diri Anda baik-baik.